Oke, selamat siang semuanya. Ini sesi pertama di International Accounting ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini tuh apa ya, sudah agak-agak nggak relevan lah dengan kondisi yang sekarang ya. Cuman karena kalian masih menggunakan kurikulum lama, ya jadi makanya mata kuliah ini masih tetap ada gitu ya. Jadi artinya ini kayak ngabisin mahasiswa lah gitu ya. Kalau kalian udah semester 7 berarti udah mau selesai juga. Jadi nanti semester depan mungkin udah nggak ada lagi mata kuliah ini ya. Oke, jadi bukunya itu dari bukunya Timothy Dobnik ya, Hector Pereira. Ya ini adalah bukunya judulnya International Accounting sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, saya dari sisi saya akan membahas yang chapter 1, Introduction to International Accounting. Ya, kalian berarti udah belajar, berarti kalian tuh akuntansinya berarti sampai Advanced Accounting 2 udah ya berarti ya? Sudah, Pak. Udah ya, udah lengkap ya. Jadi ini sebenarnya nanti di International Accounting ini juga banyak apa artinya topik-topik yang sama yang udah kalian pelajari tapi yang terkait dengan International Accounting, yang terkait dengan misalnya kalau kita punya transaksi terkait dengan luar negeri gitu ya. Oke, kita lihat dulu introduction ya. Introduction to International Accounting ya. Oke, nah ini learning objectives-nya dulu ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran, diskusikan the nature and scope of international accounting. Ya, jadi kalau misalkan kita membaca ini dan kita dapat artinya ini apa? Jawaban dari learning objective ini berarti artinya pembelajaran kita hari ini sudah berhasil gitu ya. Oke, jadi diskusikan ya nature dan scope dari international accounting. Yang kedua ya, jadi paling nggak dalam kita 1,5 jam ini kita harus bisa dapetin apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini gitu ya. Describe accounting issue confronted by companies involved in international trade. Ya, jadi gambarkan isu-isu terkait akuntansi ya yang dihadapi oleh company terkait dengan perdagangan internasional, ya termasuk impor dan ekspor. Menjelaskan alasan, ya, menjelaskan alasan for an accounting issue associated with foreign direct investment, ya. Oke, foreign direct investment itu alasannya apa, accounting isunya apa, ya. Oke. Lalu gambarkan practice of cross listing on foreign stock exchange, ya. Jadi gambarkan praktek-praktek dalam kalau misalkan ada cross listing. Cross listing itu berarti kalau misalnya perusahaan kita itu terdaftar di Bursa Efek New York misalnya gitu ya. Oke. Jadi IPO-nya itu di sana. Explain the notion of global accounting standard, ya. Oke, jadi menjelaskan standar akuntansi global dan examine the importance of international trade, foreign direct investment and multinational corporation in the global economy. Ya, jadi tentukan ya atau uji gitu ya pentingnya ya perdagangan internasional. Lalu untuk investasi yang langsung ya dari kepemilikan luar negeri dan multinational corporation in the global economy. Oke. Nah, ini learning objective kita ya. Oke, jadi di international accounting itu include study various functional area of accounting. Jadi fokus accounting issue unique to multinational corporation. Jadi terutama kita akan belajar di sini ya transaksi-transaksi yang terkait dengan multinational corporation ya. Jadi yang misalnya ya perbedaan akuntansi standar ya antara beberapa negara gitu ya. Karena itu nanti kan terkait dengan multinational corporation. Karena banyak juga di Indonesia itu ya perusahaan-perusahaan PMA gitu ya, penanaman modal asing. Ya. Oke. Can be defined at 3 different level. Nah, ini ada supranational accounting ya. Standard, guideline, and rule issued by supranational organization, ya. Oke. Supranational itu apa artinya? Supranational accounting, standard, guideline, and rule issued by supranational organization. Jadi supranational organization itu, ya, jadi seperti ini ya, seperti apa? Asosiasi, ya, misalkan asosiasi bisa per negara gitu ya, misalkan, ya. Supranational organization itu contohnya misalnya ya negara-negara G20 misalnya gitu ya, negara-negara yang tergabung dalam G20 gitu ya. Oke. Lalu misalkan negara-negara yang tergabung dengan IFAC misalnya ya, International Federation Accounting misalnya seperti itu. Jadi dia adalah seperti asosiasi gitu ya. Seperti asosiasi baik itu dia anggotanya itu adalah negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama, ya.
Lalu company level, followed by company in international business activity and foreign investment. Ya, oke, ini berarti dari sisi level perusahaannya gitu ya. Oke, jadi perusahaan-perusahaan multinasional dan international accounting. Ya, jadi yang kita pelajari di situ adalah kita mempelajari standar, ya, lalu guideline-nya, rule of accounting, auditing, taxation existing within each country and competition across the country. Jadi perbandingan antara tiap negara. Oke. Accounting issue related to international business, sale to foreign customer. Jadi kalian udah belajar nih di Advanced Accounting 2 ya, Advanced Accounting 1 ya. Kalau misalkan kalian punya international business, jual ke foreign customer, ya, penjualan ke konsumen luar negeri, ya. Berarti yang kita hadapi apa? First encounter with international business occur as sales to foreign customer. Credit sale are made to foreign customer who will pay in their own currency, give rise to foreign exchange rate. Jadi, ya kalau kita punya, waktu kalian belajar di advanced accounting ya, kalau kita punya transaksi gitu ya, misalnya Indonesia jual ke Singapura, ya. Nah, nanti kita akan jual itu, orang Singapura itu maunya bayarnya pakai Singapura dolar misalnya gitu ya. Nah, nanti kita akan terkena yang namanya resiko, ya, perubahan mata uang asing, betul nggak? Gitu ya. Karena kan mata uang asing itu bisa naik dan bisa turun. Ya, mata uang asing itu bisa naik, bisa turun. Ya, jadi itu nanti akan terpengaruh ya bisnis kita, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Asumsikan tanggal 1 Februari 2014, Joe Incorporated, US company, ya, makes a sale and ship good to Jose SA, a Mexican customer. Totalnya 10.000 US dollar. Ya. Jadi asumsikan 1 Februari 2014, Joe Incorporated menjual barang, ya, menjual barang ke Jose SA, a Mexican customer, 100.000 US dollar. Ya. Oke. Jadi dia jual barang ya ke perusahaan Meksiko gitu ya. Oke. Dengan harga berapa? 100.000 US dollar. However, it is agreed that Joe will pay in peso on March 2, 2014. Ya, jadi nanti si perusahaan Meksiko itu akan membayar, ya, akan membayar tanggal 2 Maret, ya, berarti kan 1 bulan berikutnya ya, berarti ya. Oke, 1 bulan berikutnya dia bayarnya itu dalam peso, ya. Lalu exchange rate tanggal 1 Februari itu adalah 1 dolar itu 10 peso. Ya, berarti how many pesos does Jose agree to pay? Ya, jadi berapa peso Jose agree to pay. Jadi kalau dolarnya 100.000 ya, tapi nanti si konsumennya mau bayarnya pakai peso gitu ya. Oke, peso itu kan berarti mata uangnya Meksiko gitu ya. Oke, pesos, the exchange rate 1 Februari ya, dia mau bayar dalam peso. Di mana 1 Februari itu ya 1 dolar itu 10 pesos. Ya. Oke, berarti di sini even though Jose agree to pay 1 million peso, ya. Oke, jadi di sini kan tadi dia bilang ya setara dengan berapa? Berarti 100.000 kali 10 peso ya. Oke. 100.000 dolar kali 10 peso kurs pada saat pembayaran ya. Joe Incorporated record the sale in US dollar. Ya. Berarti kan dia pertama kali nyatet kan HR pada penjualan gitu ya, betul ya? Oke. Nah, dia catatnya dan dalam dolar si perusahaan Amerika ini. Ya. Account receivable pada sales revenue 100.000 dolar. Nah, terus pada saat 2 Maret ya, 1 peso itu 1 dolar itu 11 peso. Ya. Berarti dia akan menerima 1 juta peso. Ya. Jadi dia akan terima tetap 1 juta peso. Kenapa? Kan tadi di awal ya dia akan bayar the exchange rate 1 Februari kan 10 peso. Ya, jadi dia akan bayar 1 juta peso. Ya, si perusahaan Meksiko tadi, ya. Nah, 1 juta peso itu setara dengan berapa nilai sekarang? Kurs 1 dolar itu 11 peso. Ya. Maka kurs pesonya naik berarti ya. Karena kurs pesonya naik berarti bagi perusahaan Amerika rugi dong, betul nggak? Ya, maka dia akan jurnal
AR-nya kan tadi berkurang 100, maka cash-nya dia akan terima cuma berapa? Ya, kalau dalam dolar berarti 90.909. Ya, berarti dia akan rugi ya 9.091 gitu ya. Nah, ini adalah isu-isu yang terjadi kalau kita melakukan penjualan ke luar negeri. Gitu ya, karena terdapat perbedaan kurs mata uang asing ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengurangi resiko tadi, kita melakukan transaksi yang namanya hedging, ya, atau lindung nilai, hedges of foreign exchange risk, ya, teknik to manage exposure. Jadi ini adalah salah satu teknik untuk memanage exposure kita. Foreign currency option, jadi dengan melakukan opsi, right to sell foreign currency at the predetermined exchange rate and time, dan melakukan forward, obligation to exchange foreign currency at the future date. Nanti kita jelaskan lewat Excel ya. Oke, jadi intinya untuk mengurangi resiko tadi, ya untuk mengurangi resiko, ya kita melakukan transaksi lindung nilai ya terhadap fluktuatif dari mata uang asing. Oke. Lalu, oke, sekarang kita lihat dulu materi Excel-nya dulu ya terkait dengan itu. Oke, ini sudah ada 11 partisipan. Oke, termasuk saya ya. Oke, ya. Oke, jadi yang terkait dengan tadi itu, oke ini ya. Oke, jadi kan tadi misalnya ya foreign currency transaction tadi ya. Kita punya foreign currency transaction. Oke, misalnya ya 1 November 2020 company A, company ABC misalnya ya memesan membeli mesin dari ya company ABC ya misalkan dia dalam bentuk rupiah ya IDR. Membeli mesin dari perusahaan Jerman dengan harga katakanlah 10.000 euro. Gitu ya. Oke, secara kredit. Secara kredit. Lalu ya, uang muka yang dibayar adalah katakanlah uang mukanya udah dibayar 3.000. Sisanya akan dibayar pada misalnya ya sisanya akan dibayar pada 30 Juni 31 Maret 2021 misalnya. Oke. Kurs euro pada 1 November 2020 adalah ya, jadi 1 euro itu sama dengan misalnya ya katakanlah 1 euro ya itu setara dengan ya 1,2 dolar. Ya. Jadi saat kurs euro pada 1 November kan euro sama dolar lebih tinggi euro ya. Oke. Jadi 1 euro itu setara dengan 1,2 dolar. Oke, berarti kan si company ABC akan catat apa di sini? 2020. Dia akan catatkan mesin gitu ya. Dia beli mesin. Betul nggak? Dia beli mesin dengan harga berapa? Berarti di sini 10.000 euro kali kurs saat ini ya. Kurs saat ini berapa? 1,2 ya. Oke, sorry. 10.000 euro ya, sorry. Kurs euro pada 1 November, salah saya. Kan tadi kita pakai rupiah ya. Ya. Oke. Belinya euro kan, perusahaan ABC kan pakainya IDR.
Ya. Kurs euro pada 1 November 17.000 misalnya. Oke, berarti mesin ya enggak? Berarti 10.000 kali 17.000 gitu ya. Oke, 170 juta. Terus kreditnya cash, dia udah bayar cash tadi berapa? 3.000 euro ya. 3.000 kali 17.000. Betul? Nah, sisanya apa kredit? Ya enggak? Account payable, payable. Payable, berarti di sini payable-nya dalam foreign currency. Ya enggak? Dalam mata uang asing. Berarti artinya dia harus bayar itu nanti dalam mata uang asing. Ya. Payable dalam foreign currency berarti sisanya ya. Berarti berapa? 7.000 ya. 7.000 dikali berapa? Dikali 17.000. Ya, berarti 119 juta. Ya, nah ini adalah jurnal awal. Nah, nanti kan ya berarti pembayaran utang akan jatuh tempo pada 31 Maret 2021 kan? Ya enggak? Oke. Berarti di sini perusahaan ABC memiliki resiko, betul nggak? Resiko atas ya nilai euro yang fluktuatif. Ya, perusahaan ABC memiliki resiko atas nilai euro yang fluktuatif. Ya, jadi ya berarti kan dia memiliki resiko apa? Ya, resiko yang mungkin terjadi adalah apa? Adalah naiknya kurs euro pada saat ya pembayaran lunasan utang, betul ya? Oke. Ya, risiko yang mungkin terjadi adalah naiknya kurs euro. Jadi kan sekarang 17.000, betul nggak? Ya. Nanti pada saat dia harus bayar, itu kan dia nggak tahu nanti kurs euro berapa, betul ya? Oke. Dia nggak tahu nanti harganya apa, kursnya berapa. Oleh karena itu, ya, dia berarti ABC, perusahaan ABC, ya, melakukan transaksi ya hedging atau lindung nilai. Ya. Jadi perusahaan ABC melakukan transaksi hedging atau lindung nilai ya terhadap resiko mata uang asing tadi. Misalkan ABC melakukan perjanjian dengan bank Citibank, dengan Citibank misalnya, ya. Dengan Citibank untuk membeli euro, untuk membeli 7.000 euro berarti ya, untuk membeli euro ya pada 31 Maret 2021. Ya, 21 dengan harga yang telah disepakati. Berarti di sini kita bilang sebagai disepakati ya. Kita bilang di sini dengan pre-agree price. Pre-agree price ya sebesar. Nah, dia misalnya ya 1 euro. Jadi harganya udah dia kunci, ya enggak? Instead of misalkan dia nanti pada saat bayar utangnya sesuai dengan kurs pada saat masa datang gitu ya, which is kita nggak tahu nanti ya kurs euro itu berapa gitu ya. Oke, di masa yang akan datang. Nah, dia melakukan transaksi hedging. Nah, jadi dia janjian sama Citibank, nanti pada tanggal 31 Maret saya beli euro kamu ya. Ya. Harganya udah saya kunci ya. Berapa? 18.000 misalnya. Oke. Ya, jadi harganya udah dikunci. Ya, harganya udah dikunci sebesar jangan 18.000 deh, misalkan 17.800. Ya, instead of dia nanti nilai kursnya naik terus gitu ya. Ya udah nggak apa-apa deh, saya kunci aja deh 17.800 gitu loh. Daripada nanti harganya lebih tinggi dari itu kan. Oke, jadi hedging itu intinya adalah dia apa? Lindung nilai itu intinya adalah dia mengunci harga beli gitu ya. Di 17.800. Gitu ya. Oke, dia mengunci
harga beli di 17.800. Nah, selanjutnya berarti ya, berarti kan nggak ada jurnal di sini kan? Nah, sekarang 31 no jurnal, tidak ada jurnal terkait dengan ini. Tidak ada jurnal. Ya, atau ada deh, misalnya gini. Biaya administrasi yang dibayar ke Citibank ya adalah, katakanlah yang dibayar itu adminnya misalkan 500.000. Berarti dia akan jurnal ya, administration expense, administration expense pada cash ya. Oke, 500.000. Gitu ya. Nah, terus 31 Desember dia tutup buku. Ya, 31 Desember perusahaan tutup buku. Misalnya kurs spot ya. Kurs hedging. Nah, di sini kurs spotnya misalkan 1 euro itu setara dengan berapa rupiah? Ya, oke. Kurs spotnya, kurs hedging. Ya. Kurs spotnya misalkan di sini katakanlah naik menjadi 17.200. Gitu ya. Kurs spotnya naik menjadi 17.200. Lalu kurs hedgingnya ya menjadi 18.050. 0.30 misalnya. Oke. Apa tuh artinya kurs hedgingnya naik juga? Jadi kan ini kurs spot ya. Jadi kalau kurs yang ada di pasar naik juga ya. Tadinya kan awalnya berapa? 17.000. Jadi 17 menjadi berapa? 17.200 sekarang. Lalu kurs hedgingnya juga gitu. Tadinya kan kita ngunci di harga berapa? 17.800. Sekarang naik menjadi berapa? 18.030. Ya. Jadi artinya kalau dia melakukan hedgingnya sekarang di tanggal 31 Desember, berarti kurs hedgingnya itu udah naik. Gitu ya. Menjadi 18.030 kalau mau beli. Ya, jadi kalau mau beli euro nanti di tanggal 31 Maret, itu harganya harga kunciannya ya itu udah 18.030. Oke, sekarang kita harus sesuaikan ya. Payable-nya gimana di sini? Berarti payable-nya dari 17.000 naik menjadi berapa? 17 apa? Dari 17.000 naik menjadi 17.200 ya nggak? Oke, berarti dia naik. Oke. Berarti dia naik, berarti nilai payable-nya berarti naik sekarang ya. Oke. Nilai payable-nya oke, selisih ya, kerugian ya berarti ya. Kenaikan payable berarti kan sama aja loss ya, betul nggak? Karena kan kurs euro naik ya. Oke. Dari 17 menjadi 17.200. Berarti 17.200 kurang 17.000 kali 10.000. Gitu ya. 17.200 kurang 17.000 kali 10.000. Nah, ini loss ya berarti ya. Ini loss. Ya, dari sisi payable dia naik. Ya, dari sisi nilai apa hedging, dari sisi hedging ya. Dari sisi hedgingnya. Dari 17.800 ya, kalau misalkan tadi ini kan dia udah ikat ya, udah ikat harganya di 17.800 di tanggal 1 November ya. Dia jadi udah ngunci harga beli di 17.800 ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kurs hedging sekarang di 31 Desember, kalau dia mau beli, kalau dia misalkan ngikatnya baru sekarang, ya itu udah 18.030. Berarti dia posisinya untung, betul nggak? Ya, untung. Karena kan dia udah ngikat atau udah ngunci di harga 17.800. Sementara sekarang kalau misalkan dia baru ngikatnya sekarang, baru ngeloknya sekarang, nguncinya sekarang, itu harganya udah 18.030. Berarti dia gain ya. Gain. Ya, berarti gainnya berapa di sini? Berarti 18.030
dikurangi dengan 17.800 kali 10.000. Ya. 18.030 kurang 17.800 kali 10.000. Oke, berarti di sini ada gain. Ya enggak? 2 juta dan 2.300.000. Berarti kita jurnal dulu ya. Kita jurnal. Berarti di sini kita jurnal. Yang pertama kita naikin dulu payable-nya, ya enggak? Payable-nya kita naikin, berarti exchange loss, ya enggak? Ya, exchange loss berarti kerugian pada payable. Karena payable-nya naik ya dalam foreign currency. Ya, sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Oke. Maaf Pak, Silakan. itu payable sama hedging-nya bukannya cuma 7.000 ya Pak? Oh iya, betul. Yang di hedging 7.000 ya? Iya Pak, Oh iya, payable kan benar-benar. Karena yang 3 tadi kan 7.000. udah Iya, bayar ini ya. Udah 3.000 DP ya. ya? Iya. Oh iya, terima kasih atas koreksiannya. Oke, berarti di sini ya, betul 7.000 ya. Betul. Ya, saya ingatnya yang itunya 7.000 ya, maaf. Oke, ini juga sama 7.000. Oke, berarti di sini kali 7.000. Juga sama 7.000 ya. Oke, gitu ya. 1.400.000, 1610. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kalau dari sisi hedging-nya gimana? Dari sisi hedging-nya kan gain. Jadi artinya gini, satu sisi memang nilai payable kita naik. Kalau nilai payable naik kan berarti rugi dong, betul ya? Oke. Nilai payable kita tuh secara rupiah tuh lebih gede gitu kan, betul ya? Gitu loh. Kalau secara euronya sama aja, secara euronya 7.000 euro gitu kan. Oke, tapi kalau dirupiahkan ya dia menjadi lebih besar. Ya, karena kan nilai euronya naik, maka rugi. Nah, ruginya di sini itu disangga atau ada penyangganya ya, disangga dengan gain dari hedging. Ya, jadi itulah gunanya hedging gitu ya, biar rugi kita itu ada yang ngebuffer gitu loh. Ya, jadi ada penyangganya. Ya, rugi kita itu ada yang menyangga. Nah, disangga itu dengan gain di transaksi hedgingnya. Oke, berarti yang hedgingnya itu kalau dia posisinya untung, ya posisinya itu untung, maka dia akan menjadi hedging receivable. Ya. Nah, hedging receivable karena dia gain, berarti gain sini ya, gain. Ya, sebesar berapa? Ya, sebesar 1610. Ya enggak? Oke. Jadi exchange loss pada payable, lalu hedging receivable pada gain. Ya. Jadi loss di sini disangga dengan gain yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah hedging kita efektif. Apakah hedging yang dilakukan efektif? Apakah hedging yang dilakukan itu efektif atau tidak? Ya. Oke, jadi sini kita lihat ya, apakah dia efektif? Coba. Jadi hedging dikatakan efektif jika memenuhi kriteria 80 sampai 125%. Jadi 80% sampai dengan 125%. Nah ini, hedging dikatakan efektif jika memenuhi kriteria 80% sampai 125%. Nah, sekarang ini efektif nggak kira-kira? Kita punya rugi 1,4, ya. Terus di buffer disangga dengan 1610. Nah, berarti di sini kalau kita ibaratkan, ini kita notasikan ya. Kita notasikan ini adalah sebagai A, ini sebagai B. Nah, coba kita lihat ya, apakah ini efektif. A per B. A per B itu berapa? Berarti A per B. 87%, B per A. 1610 bagi 1.400.000. Ya. Nah, 115. Berarti hedging ini masih masuk kriteria efektif, betul nggak?
Ya, oke, berarti masih efektif. Ya, berarti hedging ini karena masih masuk kriteria ya. Oke, 80 sampai 125%. Seperti itu ya. Oke, hedging ini dikatakan sebagai hedging yang atau lindung nilai yang efektif. Terus kalau nggak efektif gimana kalau di luar itu? Ya kalau nggak efektif berarti artinya ya akuntansi lindung nilainya itu dihentikan. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak efektif? Bagaimana kalau tidak efektif? Ya, oke. Kalau tidak efektif maka ya akuntansi lindung nilai dihentikan. Ya, berarti dianggap derivatif ini ya, derivatif ini bertujuan ya, dianggap derivatif ini adalah ya untuk spekulasi. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, yang namanya derivatif gitu ya. Derivatif itu kan merupakan salah satu ya instrumen keuangan. Ya, derivatif itu merupakan salah satu instrumen keuangan. Apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan adalah apa? Suatu kontrak yang menambah aset keuangan di satu entitas dan liabilitas keuangan ya atau instrumen ekuitas di entitas lain. Jadi ini adalah definisi dari instrumen keuangan. Ya, suatu kontrak yang menambah aset keuangan ya di satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas di entitas lain. Nah, jadi gini maksudnya, ya sebentar. Jadi yang dimaksud dengan instrumen keuangan itu seperti ini, ya. Sebentar. Jadi apa tadi? Kalau bahasa by definition dia apa? Suatu kontrak yang menambah aset keuangan di satu entitas dan liabilitas keuangan ya di entitas lain. Nah, ini saya kasih contohnya misalkan seperti ini. Ya, ini kalau instrumen keuangan berarti ya, what is financial instrument? Nah, ini kalau by definition seperti ini. Nah, ini. Suatu kontrak, what is financial instrument? Suatu financial instrument adalah suatu kontrak yang menambah aset keuangan di satu entitas, ya. Jadi ada dua pihak yang terlibat ya. Dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas di entitas lain. Jadi misalnya gini, ya. Kalau saya punya ini saya kasih contoh ya. Oke. Nah, ini contohnya. Oh ya, kenapa? Hisyam, silakan. Ini Pak, tadi saya mau nanya, kan tadi yang pas ada perhitungan apakah si hedging itu efektif atau tidak. Nah, apabila tidak efektif itu kan berarti dianggap hedging itu tidak akan digunakan lagi. Nah, itu untuk kedepannya atau yang hedging saat ini kita batalin? Nah, ya, ini.
untuk menjawab pertanyaan itu, saya jelasin masalah ini dulu. Derivatif gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa yang mau saya jelaskan ini adalah menuju ke jawaban pertanyaan kamu. Ya, jadi harus saya jelaskan dulu ini ya. Tadi kan kita bicara instrumen keuangan ya. Jadi derivatif itu, jadi gini, hedging itu adalah bagian dari derivatif. Hedging adalah bagian dari derivatif. Ya. Oke, apa itu derivatif gitu kan tadi ya? Oke, tadi kan bagaimana kalau tidak efektif? Maka akuntansi lindung nilai dihentikan. Dianggap derivatif adalah untuk spekulasi, gitu kan? Hedging adalah bagian dari derivatif. Nah, apa itu derivatif? Derivatif adalah salah satu instrumen keuangan. Nah, apa itu instrumen keuangan? Suatu kontrak yang menambah aset keuangan bagi satu entitas dan juga liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas di entitas lain. Nah, ini bahasa planetnya kayak gitu. Gitu ya. Bahasa standarnya seperti itu. Suatu kontrak yang menambah aset keuangan bagi satu entitas dan atau liabilitas keuangan ya atau instrumen ekuitas di entitas lain. Nah, misalkan di sini. Nah, contohnya, kalau kita punya cash on bank, maka ada pihak lain yang mengakui sebagai apa? Payable to bank customer, betul nggak? Jadi kalau kita punya cash di bank, maka ada pihak lain yang mengakui atau bank mengakui sebagai utang ke nasabah, betul nggak? Gitu ya. Oke. Kalau kita punya piutang, maka akan ada pihak lain yang mengakui sebagai utang, betul nggak? Ya kan? Oke. Kalau kita punya investment in bonds, maka ada pihak lain yang mengeluarkan bonds dong, betul nggak? Maka dia akan menganggap itu sebagai utang obligasi. Kalau ada pihak lain, kalau kita punya investasi di saham, maka akan ada pihak lain yang mengaku sebagai apa? Modal saham, betul nggak? Ya, oke gitu. Jadi kalau kita punya investasi di saham, maka ada pihak lain yang mengaku sebagai modal saham, gitu kan? Oke. Nah, terus kalau derivatif sama aja, ya. Berarti kalau kita punya derivatif, ya. Berarti kan tadi kebalikannya ya. Kalau kita punya piutang, ada pihak lain mengaku sebagai utang, ya. Kalau kita punya investasi di saham, maka ada pihak lain yang mengaku sebagai modal saham. Kalau kita punya investasi di obligasi, maka ada pihak lain yang mengaku sebagai utang obligasi. Ya begitu. Pokoknya intinya ada dua pihak yang terlibat, betul nggak? Gitu ya. Itu adalah instrumen keuangan. Nggak mungkin kita punya piutang sendirian. Pasti ada pihak lain yang mengaku sebagai lawannya, yaitu utang. Gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan instrumen keuangan. Nah, begitu juga dengan derivatif. Ya. Derivatif itu seperti ini, ya. Sama, kan intinya ada dua pihak yang terlibat. Nah, kalau kita punya piutang derivatif, maka di pihak lain akan ada yang mengakui sebagai utang derivatif. Gitu ya, betul nggak? Jadi kalau kita punya piutang, ada pihak lain mengakui sebagai utang. Nah, apa itu derivatif? Ya, derivatif itu adalah tadi ya, derivatif ya. Itu adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung dari underlying itemnya. Jadi derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung dari underlying item. Ya. Apa aja underlying item? Misalkan ada ada kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing misalnya gitu ya. Terus ada harga komoditas. Seperti perak, emas gitu ya. Minyak ya, emas, tembaga ya. Sawit. Nah, ini adalah komoditas ya. Kelapa sawit misalnya ya. Terus ada harga saham. Lalu ada lagi misalkan tingkat suku bunga dan lain-lain. Nah, berarti coba kira-kira dari kurs mata uang asing, harga komoditas seperti minyak, harga saham, tingkat suku bunga dan sebagainya, kira-kira apa yang menjadi karakteristik dari mereka? Apa karakteristiknya? Apa kira-kira? Kurs mata uang asing gimana tiap hari? Naik turun, Pak. Turun, betul ya. Harga komoditas seperti minyak, emas, naik turun nggak? Iya, Pak. Iya. Lah harga saham? Iya juga. Apalagi. Tingkat suku bunga, begitu juga. Nah, berarti karena mereka nilainya naik turun, maka
mereka mengandung resiko nggak kalau kita punya transaksi terkait dengan mereka? Dengan underlying ini. Misalkan tadi kita harus beli, jual, melakukan ekspor impor. Berarti kan bisnis kita akan terkait dengan mata uang asing, betul nggak? Ya, berarti bisnis kita beresiko nggak? Beresiko. Beresiko. Ya, misalkan kayak Garuda Indonesia butuh minyak tuh untuk menerbangkan pesawat. Sementara harga minyak naik turun, beresiko nggak? Beresiko, Pak. Beresiko, gitu kan? Oke. Nah, jadi artinya derivatif itu ya tergantung nilai dari underlying item itu beresiko. Nah, untuk ya mengurangi resiko, ya perusahaan bisa melakukan transaksi hedging, transaksi derivatif, ya, yang tujuannya untuk lindung nilai. Gitu. Jadi untuk mengurangi resiko, perusahaan bisa melakukan transaksi derivatif yang tujuannya untuk lindung nilai. Ya. Nah, bisa juga derivatif, tujuan lain derivatif ya. Tujuan lain derivatif adalah untuk spekulasi. Ya, tujuan lain dari derivatif adalah untuk spekulasi. Ya. Jadi karena dia fluktuatif maka mengandung resiko. Nah, resiko itu bisa kita minimalisasi dengan cara lindung nilai. Ya, tapi tujuan lain juga ada untuk spekulasi. Jadi artinya kalau misalkan di buku literatur ini ya, di buku-buku literatur derivatif ya dibilang is like taking a bet. Ya. Jadi artinya derivatif itu seperti bermain judi. Gitu ya. Karena apa? Karena kita bermain terhadap sesuatu yang uncertain gitu loh. Terhadap sesuatu yang naik turun, yang nggak pasti. Ya kayak main judi lah. Ya. Kita main judi kasino itu kan sesuatu yang nggak pasti. Betul nggak? Sesuatu yang nggak pasti itu dijadiin ajang judi biasanya gitu kan. Gitu loh. Ya. Jadi kayak misalkan judi bola. Judi bola itu kan kita yang mainnya skornya, betul nggak? Kita kan nggak tahu. Itu kan sesuatu yang nggak pasti kita jadiin judi. Ya. Judi misalkan di pacuan kuda gitu ya. Ntar kuda mana nih yang menang. Nah, itu kan sesuatu yang nggak pasti, betul nggak? Nah, sesuatu yang nggak pasti itu bisa dijadikan ajang spekulasi, ajang judi. Gitu. Ya, hedging. Makanya tidak ada hedging syariah gitu ya. Gitu. Ya, karena apa? Karena kan dia mengandung unsur judi gitu. Ya, gitu. Jadi tidak ada hedging syariah. Ya ada sih maksudnya, tapi masih pro dan kontra gitu. Jadi artinya kalau lindung nilai itu kan, istilahnya kalau lindung nilai itu masih boleh gitu loh, karena dia memang untuk memprotek ya supaya kita nggak rugi. Tapi kalau yang tujuannya buat spekulasi, jadi artinya tuh mau kita ngelakuin lindung nilai itu buat meraup keuntungan sebesar-besarnya gitu. Ya kalau lindung nilai kan, ya dia mau menutup kerugian gitu ya, supaya ruginya tuh nggak gede-gede amat gitu ya. Tapi kalau spekulasi itu memang untuk nyari untung. Nah itu yang mungkin itu dosanya besar itu istilahnya ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan ajang judi. Ya. Nah kalau yang lindung nilai ya itu kan dia memprotek gitu ya, mau memprotek. Nah itu masih pro dan kontra lah. Ada yang berpendapat itu boleh, ada yang berpendapat itu tidak. Ya gitu. Nah ya gitu. Jadi tadi apa? Pertanyaannya terjawab ya jadi ya. Jadi kalau misalkan dia nggak efektif, berarti dianggap itu akuntansi lindung nilainya dihentikan. Gitu. Ya, berarti anggapannya derivatif itu dianggap adalah untuk spekulasi gitu. Ya, jadi karena kan nilainya terlalu naik turun gitu ya, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi misalnya ruginya ini, misalkan 14 gitu ya, kan kita punya rugi 14. Nah, untuk menjadi lindung nilai, menjadi buffering, kita nggak perlu untung banyak-banyak gitu. Ngerti nggak? Yang namanya juga lindung nilai. Kita cuma mau supaya kita nggak rugi-rugi amat gitu. Bukan mau mencari keuntungan semata. Ya, misalkan gini, kita kan 1,4. Ya, lalu di sisi lain kita untung 1,610. Ya, ini berarti masih dalam kisarannya gitu ya, masih normal lah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita rugi 1,4.
ternyata di sisi lain, di sisi hedging, kita untung misalnya 2 juta. Nah, itu kan untungnya gede, betul nggak? Ketahuan banget itu adalah tujuannya untuk spekulasi gitu loh. Karena mungkin di awal kita niat itu niat spekulasi gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Gitu loh. Ya, niatnya itu, jadi artinya yang namanya kayak asuransi misalnya gitu ya, kita punya asuransi. Asuransi itu kan sebenarnya menanggung kerugian gitu ya. Bukan dan namanya juga istilahnya dia menanggung kerugian gitu loh. Ya. Jadi bukan jadi nambah keuntungan, tidak misalnya. Kalau kita misalkan kita punya toko kita kebakaran, kebakarannya 1 juta, ya digantinya 1 juta gitu loh, nggak diganti 2 juta. Gitu kan? Oke. Itu kan berarti artinya nanggung kerugian gitu loh, menutup kerugian. Ya, bukan jadinya malah untung gitu istilahnya gitu ya. Oke. Itu kan gunanya seperti ini, hedging juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan jaraknya terlalu jauh antara rugi di sini dengan gain nanti, itu berarti artinya sebenarnya kita mungkin dianggap adalah tujuannya untuk spekulatif. Jadi dalam tanda kutip kalau spekulatif itu seperti tujuan awal itu memang buat judi gitu loh. Istilah gitu ya. Karena yang tahu itu adalah sebenarnya lindung nilai atau spekulatif itu sebenarnya juga dalam hati gitu. Manajemen yang tahu. Gitu, ya. Oke. Nah, udah. Berarti jadi akuntansi yang ininya itu nggak perlu dicatat gitu ya, yang ini. Kalau misalkan dia adalah tidak efektif, ya. Oke, jadi kalau misalkan jika tidak efektif, ya jika dianggap spekulasi, ya, maka jurnalnya itu, ya, hedging receivable sama ya 1 juta, 1610, ya. Nah itu berarti dia kreditnya itu adalah ya apa kira-kira? Kreditnya itu kalau misalkan dia dianggap sebagai spekulasi, ya berarti di sini dia OCI, gitu ya, 1610, ya. Kalau dia cash flow 1610, ya. Nah di sini dia yang bagian yang efektifnya cuma berapa? Cuma 1.400.000. Nah baru selisihnya dianggap sebagai gain, ya. 1610 kurang 1.400.000. 210 gitu ya. Oke, kalau jika dianggap sebagai spekulasi ya. Tapi bisa juga kebanyakan perusahaan justru malah tidak menjurnal ini gitu ya. Ya udah kalau dianggap sebagai spekulasi ya udah dia ini tuh tidak dia catat gitu loh. Nanti dia catatnya pada saat untung atau rugi di akhir gitu ya. Gitu. Ya, kalau memang jadi artinya akuntansi untuk lindung nilai dihentikan artinya gitu. Ya kalau memang dia dianggap sebagai spekulasi. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus sekarang ya tanggal 31 Maret 2021. Ya. 31 Maret 2021. Nah, misalkan di sini kurs spot saat ini misalnya 17.900. Nah, kurs spot 17.900 ternyata. Nah, berarti kan gimana? Berarti kita sekarang mau bayar utang ya, betul nggak? Ya, perusahaan ABC akan membayar utangnya. Berarti sebelum dia bayar utang, dia beli dulu dong euro dari Citibank, betul nggak? Ya. Nah, dia tadi beli dengan harga berapa? Tadi kan udah dia kunci harganya kan? Dia udah kunci di harga berapa tadi? 17.800, betul nggak? Ya. Dia kunci di harga 17.800. Maka dia akan jurnal ya. Dia akan jurnal berarti kan dia keluar uang cash berarti ya, kredit ya. Dia akan keluar uang cash berarti di kredit. Nah, di sini. Oke, berarti dia akan keluar uang berapa? Dia akan keluar uang berarti kan 7.000 tadi ya. 7.000 kali berapa tadi? 17.800 ya. Kan udah dikunci tadi harganya kan? Di 17.800. Nah, terus dia terima uang. Terima uang euro dong, betul nggak? Dia bayar uang rupiah, terima euro, betul ya? Oke. Ya. Nah, euro dia sekarang setara dengan uang berapa? 7.000 kali 17.900, ya nggak? Gitu.
dia bayar 124.600, dia bayar 17.800, betul nggak? Tapi dia dapat euro 7.000 yang setara dengan berapa? 125.300. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada keuntungan ya, ada gain. Ya. 125.300 kurang 124.600. Ya enggak? Oke, terus selanjutnya ya. Dia akan menutup yang sebelumnya, ya. Apa yang dia punya tadi? Gain sama hedging receivable, betul nggak? Ya, berarti dia tutup gainnya, berarti dia kalau ditutup di debit berarti jadi loss ya. Loss, ya. Kreditnya apa? Hedging receivable, ya. Nah, ini cuman perkiraan sementara ya. Dia tutup 1610. Ya, 1610. Nah, lalu dia bayar utangnya, betul nggak? Ya, dia bayar utangnya berarti payable ke perusahaan Jerman tadi ya. Oke, berarti payable dalam foreign currency. Berapa payable-nya terakhir? Payable-nya kan terakhir tadi ya. Nah, ini kan awalnya 119, betul nggak? 119, terus dia adjust 1,4, betul nggak? Oke. 1240, terus dia bayar pakai cash ya. Cash foreign currency. Berapa tadi? 125. Lalu di sini ada loss. Ya. Itu kan? Oke. Ya, cash-nya dia, atau misalkan sebelum jurnal ini bisa juga kita buat ini. Ya. Pada saat dia bayar utang kan berarti nilai utangnya naik lagi, betul nggak? Kan sekarang kursnya 17.900. Sebelumnya kurs akhir tahun kemarin berapa? Kurs akhir tahun kemarin kan berapa? 17.200, betul nggak? Dari 17.200 ke 17.900 berarti naik ya. Berarti dia akan jurnal dulu payable ya. Ya, di sini ada exchange loss. Ya. Oke, ini kan dari 7.000 kali 17.900 kurang 17.200, ya kan? 7.000 kali 17.900 kurang 17.200. Ya, 4,9. Nah, berarti sekarang dia bayar utangnya kan? Dia akan bayar utangnya berarti ya payable ya dalam foreign currency ya, pada payable-nya berapa sekarang? Ya. Awalnya kan payable-nya itu ini ya. 119 terus tambah 1,4 terus ditambah 4,9. Ya, oke. Terus pada cash foreign currency ya, dengan dolar apa euro yang tadi dia udah beli ya, 125.3 gitu kan? Ya, selesai. Ya. Nah, ini. Jadi dia coba kalau dia misalnya gini. Ini misalkan with hedging. Nah, ini without hedging. Ya. Cash out-nya berapa dia? Coba. Kalau dia hedging ya. Kalau dia hedging, berapa total kas yang dikeluarkan untuk membeli 7.000 euro? Kas yang dikeluarkan untuk bayar utang. Oke. Berapa? Kalau dengan with hedging, berarti kas yang dia keluarkan totalnya berapa? Berapa tadi? Ini ya tadi ya, yang dia keluarin kan berapa? Yang cash ya, betul nggak? Cash rupiah yang dia keluarin kan 124.600, betul nggak? Yang real rupiah ya, tambah tadi berapa? Yang biaya admin tadi ya, berapa? Biaya admin 500, Pak. 500, betul nggak? Oke. Tapi kalau without hedging, berapa biaya yang harus dia keluarkan? Kas yang dia keluarkan untuk bayar utang? 7.000 kali kurs saat ini dong, betul nggak? 17.900.
Betul nggak? Ya, gitu. Jadi kalau dengan hedging berarti dia ruginya tuh udah dikunci dari awal, betul nggak? Bahwa dia akan beli euro dengan harga berapa? 17.800. Kalau saat ini euro jadi 17.900 ya berarti dia untung dong, betul nggak? Gitu. Ya, karena harganya udah dia kunci dari awal sebesar 17.800. Ya. Kalau dia beli euronya baru sekarang, ya pada saat bayar utang ya berarti dia rugi. Dia akan beli dengan harga 17.900, betul nggak? Gitu ya. Gitu. Nah, inilah gunanya hedging. Ya, jadi dia kalau kita punya transaksi dengan luar negeri, ya. Jadi hedging ini membantu kita, ya. Kita punya transaksi terkait dengan mata uang asing karena kan terkait dengan transaksi dengan luar negeri kalau gitu ya. Oke, maka yang bisa terjadi adalah kita melakukan transaksi tadi ya. Karena kita terekspos dengan yang namanya mata uang asing. Gitu ya. Oke, mata uang asing itu adalah underlying item, salah satu contoh dari underlying item. Ya. Oke, jadi underlying item itu tadi apa ya? Mengandung resiko, betul nggak? Ya, nilainya naik turun dan dia mengandung yang namanya resiko. Gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke PowerPoint. PowerPoint-nya tadi oke nih ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, tadi ya. Jadi kita melakukan hedge of foreign exchange rate, gitu kan? Oke, jadi karena kita melakukan transaksi dengan perusahaan dari negara lain, ya, maka resiko karena mata uang asing tadi bisa kita lakukan transaksi lindung nilai atau hedging. Ya, teknik to manage exposure dia bilang gitu ya. Teknik untuk manage exposure kerugian. Ya, jadi menggunakan foreign currency option, right to sell foreign currency at the predetermined exchange rate at time atau forward contract. Jadi sama ya, kalau tadi yang kita lakukan tuh forward contract, berarti kita in the future kita akan beli euro, betul nggak? Gitu ya. Makanya dibilang dengan forward. Forward itu kan berarti ngelihat ke depan. Ya. Oke, berarti in the future kita akan beli euro tadi kan. Oke. Bisa juga transaksinya adalah in the future kita akan jual euro, betul nggak? Gitu loh. Karena kita punya euro, ya. Oke, nanti di masa depan kita akan jual, gitu loh. Kita akan dapetin duit kita. Misalkan kita jual barang, secara kredit juga sama. Tapi nanti uangnya baru kita terima di masa depan, gitu loh. Bentuk uang yang kita terima adalah mata uang asing. Nah, berarti kan nanti kita akan terkena risiko juga dong. Berarti mata uang asing kita terima itu setara dengan berapa rupiah nanti, betul nggak? Misalkan 7.000 euro tadi gitu ya. Oke. Tapi kebalikannya kita ngejual, ya kita ngasihin piutang. Berarti nanti in the future kita akan terima uangnya itu berapa, gitu ya. Oke. Nah ini juga sama foreign direct investment, ownership and control of foreign asset, ya. Jadi kalau misalnya kita mengakuisisi perusahaan lain, ya di luar negeri. Ya, itu bisa investment in existing operation in foreign country atau new operation in foreign country. Jadi bisa ada dua cara. Ya, misalnya kita akuisisi, ya perusahaan Indonesia mengakuisisi perusahaan yang ada di asing. Ya, atau kita buka new operation in foreign country. Ya, misalkan kayak Indomie gitu ya. Indomie itu kan dia Indofood itu buka operasi lagi di perusahaan lain di Afrika gitu misalnya, gitu ya. Nah itu kan Indomie jadi makanan favorit tuh di Afrika gitu ya, karena dia punya pabrik di sana. Berarti dia new operation in foreign country, gitu ya. Atau dia mengakuisisi foreign country, gitu ya. Oke. Nah ini reason ya, alasan kenapa kita mengakuisisi perusahaan di luar negeri. Ya pasti ini kan logik aja ya. Meningkatkan penjualan, enter rapidly growing or emerging market gitu ya. Oke, biar kita bisa masuk pertumbuhan kita makin besar gitu ya. Oke. Mengurangi cost. Ya, jadi lebih baik kita invest gitu ya.
Oke, daripada misalkan kita buka baru. Ya, gain on foothold in the economic block gitu ya. Kita mau menguasai atau memperoleh pangsa pasar di suatu tempat, memproteksi domestic market, ya, protect foreign market, acquire technological and managerial know-how. Ya, jadi kita mengakuisisi perusahaan lain di luar negeri karena kan terkait dengan teknologi yang mereka pakai gitu ya. Jadi kita bisa mengadopsi teknologinya. Oke. Nah, lalu ada financial reporting for foreign operation. Step in reporting for foreign operation. Nah, ini nanti masuk ke translasi gitu ya. Oke, jadi kalau kita punya perusahaan di luar negeri, itu kan nanti kalau kita misalkan induknya Indonesia, ya, anaknya di luar negeri, maka nanti akan ada yang namanya translasi, betul nggak? Gitu ya, translation. Ya, translasi. Jadi mata uang asing, ya. Jadi anggapannya kalau Indonesia itu pakai rupiah, kita punya anak perusahaan di Singapura, maka nanti laporan keuangan anak perusahaan di Singapura harus kita convert dulu ke rupiah, betul nggak? Sebelum kita lakukan yang namanya konsolidasi. Oke. Nah, kalau terkait dengan pajak gimana? Double taxation, ya. Foreign income taxes. The company's profit tax at a foreign rate, ya. US income tax, the US will tax the company's foreign based income. Tax treaty provide relief from double taxation. Jadi ada yang namanya tax treaty. Jadi misalkan biar kita nggak double-double, misalkan perusahaan di Singapura, ya, perusahaan di Singapura itu misalnya ngejual barang ke Indonesia atau ke Thailand, gitu loh, ya. Atau misalkan kalau kita beli, misalkan kita beli buku, ya, dari luar negeri, ya. Nah, itu kan berarti kan yang jualan orang luar negeri, tapi pembelinya Indonesia, betul nggak? Gitu ya. Nah, itu nanti teksnya gimana tuh? Kan biasanya kalau kita beli kan ada PPN gitu ya, betul nggak? Nah, berarti kan istilahnya makanya kan sekarang kayak banyak kasus Google gitu misalnya gitu ya, Netflix gitu ya. Netflix itu kan jualan barang, jualan program ke produsen pembeli di Indonesia, betul nggak? Sementara Netflix itu asalnya kan di luar, betul nggak? Gitu. Atau Google gitu ya. Oke. Ya. Oke. Amazon misalnya gitu ya, dia jual barang ke Indonesia. Harusnya kan kena tax juga dong mereka karena kan pembelinya dari orang Indo. Nah, itu ada tax treaty biasanya. Ya, ada tax treaty provide relief from double. Jadi tax treaty itu jadi perjanjian antar negara misalnya. Ya, perjanjian antar negara terkait dengan perlakuan pajaknya. Gitu. Misalkan terus nanti yang ngenain pajak tuh siapa misalnya? Ya. Jadi misalkan objektifnya legally minimize taxes in foreign country and home country, maximize after tax cash flow. Jadi artinya itu nanti yang kita bilang dengan tax treaty ya, perjanjian pajak antara beberapa negara. Ya. Jadi misalnya ya udah nanti dia ngenain pajak Singapura. Jadi boleh gitu ya. Misalkan Singapura jual ke Thailand gitu ya. Nah, nanti dia tergantung dari perjanjian pajaknya seperti apa antara kedua negara tadi, gitu ya. Lalu kadang ada international transfer pricing. International transfer pricing itu adalah apa? Transfer pricing itu kan berarti jual ke dalam tanda kutip jual ke saudara, betul nggak? Kita jual barang ke saudara kita, tapi saudaranya itu beda negara, gitu kan? Betul. Nah, makanya dulu tuh ada perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia, dia tuh rugi terus gitu ya. Kasusnya dia rugi terus, ya. Tapi kok dia masih operasi aja di Indonesia, masih eksis gitu loh. Padahal rugi terus kalau lihat laporan keuangannya. Nah, ternyata dia memiliki indikasi yang namanya transfer pricing. Jadi induknya di luar negeri, misalkan jual barang ke anak perusahaan di Indonesia dengan harga yang mahal banget gitu. Ya, berarti kan bagi perusahaan Korea yang ada di Indonesia itu dia bahan bakunya mahal, betul nggak belinya? Nah, itu kan jadi ongkos produksinya dia dong, bisa nggak? Jadi biaya produksi dia gitu ya. Sementara dia jual ke market sini dengan harga standar gitu. Berarti kan dia mengalami kerugian dong. Nah, kalau rugi kan berarti nggak bayar pajak, betul nggak? Gitu. Ya. Oke. Nah, itu kan disinyalir adanya transfer pricing. Makanya ada yang namanya sekarang namanya TP-Doc, transfer pricing documentation. Jadi kalau kita punya transaksi dengan dalam tanda kutip grup gitu ya, sesama saudara kita, nah itu diawasi sama Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Makanya harus didokumentasikan, TP-Doc namanya, ya, Transfer Pricing Documentation, untuk melihat apakah transaksi kita itu wajar atau tidak.
gitu loh. Apakah tadi misalkan disinyalir adanya jual barang ke Indonesia ke anaknya tinggi banget supaya anaknya tuh jadi rugi di Indonesia, gitu ya. Oke, anaknya rugi, ya, itu kan jadi nggak bayar pajak. Ya. Oke, performance evaluation of foreign operation, ya. Oke, evaluation is through periodic report on individual unit performance, tentunya gitu ya. Issue in evaluation translasi from another currency, inflated price, and issue unique to foreign operation. Ya, jadi tadi misalkan kita mau tahu nih apa anak perusahaan kita di Singapura, gimana kalau kita rupiahin dulu gitu ya, biar kita tahu, biar nanti perbandingannya apple to apple gitu ya. Jadi jangan rupiah dibandingin sama dolar Singapura ya. Jadi harus kita translate dulu ya untuk mengetahui gimana performanya. Ya. Oke. Nah kalau auditing berarti dia isunya apa? Isunya internal auditing is an important component of the management control process. Issue faced by internal and external auditor, different language and culture tentunya gitu ya, dan juga different accounting standard and auditing standard. Kan biasanya kalau akuntansi Indonesia itu kan menggunakan PSAK, betul nggak? Ya kalau PSAK yang berbasis IFRS. Nah kalau di luar itu kadang ya dia menggunakan IFRS murni. Nah itu nanti auditornya itu juga memiliki tantangan tersendiri gitu ya. Oke. Ya jadi dia harus mengadopt ya standar yang ada di negara yang bersangkutan. Nah, ini adalah isu yang terjadi cross-listing on foreign stock exchange. Cross-listing on foreign stock exchange. Ya. Jadi ini adalah kalau misalkan kita, misalkan Telkom itu kan terdaftar di Bursa Efek New York. Ya. Nah, itu berarti kan cross-listing. Ya. Oke, jadi nanti dia harus ngikutin peraturan di sana, laporan keuangannya. Gitu ya, karena dia dimiliki saham-sahamnya oleh publiknya Amerika misalnya gitu kan. Nah, berarti nanti laporan keuangannya harus mengikuti standar sana. Ya, jadi dia di Indonesia operasinya, tapi dia listingnya di Bursa Efek New York. Nah, berarti nanti laporan keuangan yang buat di Bursa Efek New York menggunakan standar akuntansi yang ada di sana. Gitu. Nah, lalu ada Global Accounting Standard, required country to adopt common set of accounting rule. Jadi, makanya tadi saya bilang, akuntansi internasional sebenarnya udah nggak terlalu relevan gitu ya mata kuliah, tapi karena sekarang udah diganti menjadi yang namanya IFRS, karena sekarang semua company di setiap perusahaan itu menggunakan yang namanya IFRS. Ya, kalau dulu kan ada kubu-kubu gitu kan. Ada kubu akuntansi Amerika, ada kubu akuntansi Eropa. Nah, kalau dulu kita Indonesia, kubu akuntansi Indonesia dulu adalah ke Amerika. Ya, yang kita bilang dengan Anglo-Saxon model. Ya. Sementara kalau akuntansi yang negara-negara tetangga kita tuh kadang-kadang ada yang menggunakan sistemnya sistem Eropa, gitu, ya. Gitu. Oke. Lalu the global economy, ya, international trade constitutes significant portion of the world economy tentunya ya. Jadi karena ada perdagangan internasional, ya. Lalu largest exporter itu adalah China, United States, and Germany, ya. Jadi ini adalah negara-negara yang memang produsen lah, gitu ya, produsen kelas berat lah, ya. China, United States, dan Jerman. Lalu kalau the largest importer juga United States, Jerman, dan China. Jadi sama-sama ya, mereka melakukan ekspor dan impornya itu sama porsinya. Foreign direct investment to retain advantage over competition ya. Oke, jadi biar nggak over competition kita mempertahankan ya kepemilikan di luar negeri, kepemilikan asing. Ya makanya kan banyak keran-keran Indonesia juga banyak membuka peluang-peluang investor asing buat masuk, betul nggak? Oke. Lalu international capital market help company find capital at a reasonable cost, help in having acquisition currency for acquiring firm through stock swap. Ya, jadi di sini ya itu tadi ya, dia listed di Bursa Efek New York dan sebagainya. Oke, kita selesai di chapter 1 ya. Untuk selanjutnya untuk hari Jumat ya. Jadi untuk hari Jumat itu nantinya nah, hari Jumat itu kalian ini kan ada 11 ya. Hari ini yang masuk 10 doang ya. Yang hari ini yang nggak masuk siapa? Safa. Pak. Safa ya, oke. Jadi gini, saya akan bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 kalian 11 ya, 4 orang. Kelompok 2, 3 orang. Kelompok 3, 3 orang. Tentuin aja langsung sekarang deh.
Kelompok 4, kelompok 1 siapa? Misalkan siapa? Hisham. Hisham. Boleh, Pak. Hisham siapa aja anggotanya mau? Satria, Pak. Satria. Siapa lagi? Dominico. Dominico gitu saya. Oke, terus? Satu lagi Safa aja, Pak. Safa. Oke. Kelompok 2 yang belum disebut siapa? Ricky misalnya. Ricky sama siapa? Sama Sandi sama Tommy, Pak. Andi dan Tommy. Oke. Bu, ini saya nggak bisa lihat videonya ya. Satria, Tommy, Sandi sama Sandi. Sandi. Oke. Oke, berarti sisanya siapa nih? David ya? David, Lydia ya berarti ya? Betul? Ya, sama saya Pak. Haren Pak. Haren berarti Om ya? Haren. Sama Juni. Oke, gitu ya. Oke, jadi gini, nanti di hari Jumat itu kan ya ada 2 sesi berarti ya. Jam berapa? 8.30 ya? Iya, Pak, sama siang. Sampai jam 10 dan 13.30 sampai jam 15 ya. Iya, Pak. Oke, jadi nanti hari Jumat itu ada kuis. Ya biasalah kan, kalau saya kan kuis mulu gitu kan. Ya. Oke. Mantap, Pak. Kuis yang pertemuan hari ini berarti kan tentang tadi ya hedging gitu ya. Oke, jadi nanti mekanisme kuisnya gimana? Jadi semuanya harus kameranya dibuka ya. Kevin usahakan kameranya udah betul ya, pakai handphone atau pakai apa gitu ya. Jadi biar kelihatan. Jadi kuisnya itu saya pantau di kamera ya. Jadi nanti langsung masukin ke WA saya gitu ya. Kumpulin langsung ke WA saya. Ya. Oke, jadi nanti kasih ke WA saya. Ditulis tangan ya. Lalu presentasi. Nah, kelompok 1 ya, presentasi tentang temanya perbedaan akuntansi di Anglo-Saxon. Di negara-negara Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu misalkan kayak, ini kalau googling sih banyak gitu ya. Anglo-Saxon itu adalah misalnya negara-negara yang berbahasa Inggris lah gitu ya. Amerika, Inggris, Australia gitu ya. Dan akuntansi di negara-negara kontinental. Oh ini sorry kebalik. Ini bukan kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya kalau kelompok 1 4 orang ya. Anglo-Saxon itu misalkan Amerika gitu ya. Oke, itu kalian googling aja gitu ya perbedaan akuntansinya di mana. Ya kalau Indonesia itu lebih kepada Anglo-Saxon. Ya karena Indonesia kan awalnya ke Amerika kan, Amerika-Amerikaan lah akuntansinya ya. Kelompok 3, sorry. Bapak. Presentasi. Ya, ini nanti bentuknya nanti presentasi ya. Presentasi PowerPoint. Kelompok 3, presentasi chapter 2. Nah, itu kan kalau yang di buku tadi, misalkan chapter 2 gini ya, saya stop share dulu. Ya, misalkan chapter 2. Nah, misalkan nih ya, kan chapter 1 2 3 kan udah saya ini ya. Chapter 1, ini chapter 2. Nah, ini. Nah, kalian harus jelasin nih. Ini ada 26 slide. Jadi nggak cuma baca, tapi dijelasin. Jadi slide-nya udah ada ya. Oke, misalkan ini. Nah, ini misalkan nih jelasin. Nah, ini misalkan di sini jelasin. Worldwide Accounting Diversity ya. Jadi ada keberagaman akuntansi di negara-negara gitu ya. Common law ya. Viewer statute. Nah, ini jelasin ke halayak gitu ya, ke teman-teman kalian. Maksudnya apa nih viewer statute? Ya. Lalu creation of precedent or case law. Great Britain and other English speaking. Ini ada tadi ya. Misalkan di contoh-contoh legal system itu adanya di Great Britain dan other. Jadi kayak ngajar aja gitu loh. Presentasikan jadi apa? Jadi sebenarnya bahannya udah ada, tinggal kalian cari ya kata per kata itu
ya maksudnya apa, ya gitu. Nah misalkan ini, ya basis for taxation, ya Germany, same taxable income and book income. Nah ini maksudnya gimana? Jadi cari untuk perusahaan Jerman. Jadi kalian karena ada 3 orang, jadi bagi-bagi aja nanti ya bagian untuk mempresentasikan. Jadi bahannya udah ada, tinggal di presentasikan. Ya. Oke, misalkan ini kalian presentasikan nih, misalkan ya Grace Accounting Value. Nah ini maksudnya apa sih? Gitu ya. Hofstede Cultural Dimension misalnya gitu. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi bahannya udah ada, tinggal dibawakan aja. Tapi jangan baca ya, tapi dijelaskan. Nah itu adalah grup berapa tuh tadi? Kelompok 1 belum, Pak? Ya, kelompok 1 belum. Kelompok 1 itu yang chapter 3. Kelompok 1 itu chapter 3. Ya, gitu. Sama aja ya. Kelompok 1 kan lebih banyak ya. Oke. Chapter 3 itu emang lebih banyak. Jadi nanti bagi-bagi. Jelaskan tuh ya per masing-masing. Atau jadi nggak cuma baca, tapi dijelaskan. Ya, jadi bahannya udah ada, tinggal dijelaskan. Kalau kelompok 2 tadi ya, cari googling ya perbedaan Anglo-Saxon dan akuntansi di negara kontinental. Presentasinya pakai PP. Jelas ya? Jadi Jumat itu agenda kita itu kuis dan presentasi. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, mohon maaf, Pak. Tadi saya coba cek di e-learning, materinya belum ada ya, Pak? Di LMS belum ada ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Kalau gitu gini deh, coba di kolom chat kalian ketik alamat email kalian. Tapi ini. Juni belum masuk kelompok. Juni udah belum? Belum, Pak. Oh iya, Juni belum. Juni bukannya ada 11 ya? Yang ada ini nggak? Ada yang double nggak? Oh ya, kalau 11, sorry, berarti ada satu kelompok yang 4 orang, 2 kelompok yang 4 orang berarti ya, betul ya? Iya, Pak. Oh iya, sorry. Saya salah. Saya mikirnya tadi 10. Oh, ya. Berarti kalau gitu Anglo-Saxon ini kan yang kelompok 2. Yang di sini aja deh. Berarti kamu yang presentasi chapter 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 1 kan tadi yang ini. Kelompok 2 Anglo-Saxon. Ah, berarti di sini. Sampai tadi Juni ya? Gitu ya? Oke. Juni masuk kelompok 3. Ya. Oke, nanti bahannya saya kirim. Kalian ini dulu deh. Kalian berarti... Oke, kita ini dulu. Yang punya kamera dinyalain dulu. Kita absen dulu hari ini ya. Ini buat absen. Bukti absen ya. Untuk Kevin. Ya, Pak. Jumat udah ada kamera ya? Siap, Pak. Ya, oke. Kita foto dulu. Oke, buat bukti absen. 1, 2, 3. Oke, dah. Ya. Bukti absen. Oke, terus. Oke, saya akan stop aja recordingnya ya.